Jodoh memang sebuah rahasia ilahi. Tak bisa manusia mengetahui siapa yang ditakdirkan untuknya. Lalu bagaimana kita bisa merasa yakin akan pasangan yang merupakan jodoh kita? Rasul mengajarkan umatnya untuk kembali kepada Allah untuk segala urusan perkara dunia. Rasul mengajarkan beristikharah, yaitu permintaan kepada Allah agar berkenan memberikan hidayah untuk menuju kepada kebaikan. Imam Muhammad Al-Qurtubi menyebutkan bahwa tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan suatu urusan dari urusan-urusan dunia kecuali setelah dia meminta pilihan kepada Allah dalam urusan tersebut, yaitu dengan dia sholat 2 rakaat, sholat istikharah. Sebelum melakukan sholat istikharah, hendaknya mengosongkan hati dan pikiran dari kecondongan akan satu pilihan, namun memasrahkan nasib dan pilihan kepada Allah. Tidak ada waktu khusus untuk melakukan sholat istikharah, namun baiklah jika dilakukan pada waktu-waktu ketika doa banyak dikabulkan, yaitu antara azan dan iqomah atau pada sepertiga malam. Doa yang dipanjatkan pada sholat istikharah adalah sesuai hadis riwayat Bukhari. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri Atau وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmu-Mu dan memohon kemampuan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang agung. Karena Engkau maha mampu sedang aku tidak mampu. Engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah, kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya, ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini, atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja, dimanapun adanya. Kemudian jadikanlah aku ridho dengan ketetapanmu itu. Beliau bersabda, dia sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu. Setelahnya, hendaknya seorang memilih di antara pilihan. Jika baik, Allah akan memberikan kemudahan dan berkah. Jika tidak, mudah-mudahan Allah akan memalingkan dirinya dari pilihan tersebut dan memudahkannya kepada yang lebih baik dengan seizinnya. Menunggu sebuah mimpi sebagai pertanda jawaban dari Allah bukanlah syarat salat istikharah. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa mimpi merupakan hasil dari salat istikharah. Bahkan hal ini bisa menjadi sebuah keyakinan yang salah jika menyadarkan keputusan pada sebuah mimpi. Jikapun bermimpi, lalu kemudian mengikuti apa yang dilukiskan dalam mimpi tersebut, bukankah seolah-olah kita mempercayai mimpi sebagai penentu hidup kita? Jadi pilihlah dan bertekadlah dalam memilih. Sesungguhnya, Allah akan memberikan kemudahan dalam keputusan. Muhammad bin Ali Azam Lakani berkata, jika seseorang sudah sholat istikharah 2 rakaat untuk suatu urusan, maka setelah itu hendaknya dia mengerjakan urusan yang dia ingin kerjakan.
baik hatinya lapang atau tenang dalam mengerjakan urusan itu ataukah tidak. Karena pada urusan tersebut terdapat kebaikan walaupun mungkin hatinya tidak tenang dalam mengerjakannya. Dalam hal jodoh, maka tetapkanlah hati pada satu pilihan. Jika ia memang jodoh yang ditakdirkan, maka Allah akan memberikan kemudahan menuju pernikahan. Jika bukan jodoh, ridholah dan Allah akan memberikan yang lebih baik menurut Allah. Sebagai seorang yang beriman, wajib untuk selalu berpikir optimis terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah. Allah pasti berkehendak dan memberikan yang paling baik bagi umatnya. Menurut manusia baik, belum tentu baik menurut ketetapan Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jika kita telah menentukan pilihan, maka tanggung jawab diserahkan pula pada kita untuk memeliharanya. Sehingga ketika terjadi permasalahan seberat apapun, tak serta-merta kita memutuskan sebuah hubungan. Bukankah permasalahan adalah salah satu bentuk kecintaan Allah dan sebuah ujian untuk meningkatkan keimanan kita? Hidup bercinta kasih akan semakin kuat dan tangguh jika mampu melewati badai coba dan jera. Kehidupan dunia ini fana adanya. Begitu pula segala yang kita miliki dan kita rasakan. Hubungan masa dunia akan terputus. Lalu, apakah jodoh kita semasa dunia akan melanggeng sampai ke masa akhirat? Hubungan yang akan dikekalkan di akhirat adalah hubungan yang terjalin atas dasar keimanan, tauhid, dan ketakwaan. Tanpa iman, sebuah hubungan akan putus, bahkan menjadi sebuah permusuhan. Orang-orang yang saling mencinta pada hari itu kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Syekh Al-Sa'di menjelaskan bahwa pada hari kiamat, orang-orang yang kecintaannya dibangun atas kekafiran, kedustaan, dan kemaksiatan kepada Allah, maka sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terkecuali orang yang bertakwa, yang menjaga dan melindungi diri dari kesyirikan dan kemaksiatan, maka kecintaan mereka akan langgeng dan terus tersambung disebabkan kekalnya Allah yang menjadi tujuan kecintaan mereka. Subhanallah. Pasangan suami istri yang beriman akan dipertemukan kembali di akhirat, diberikan surga sebagai imbalan. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Quran Surat At-Tur ayat 21. Ya Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau jadikan kepada mereka, dan orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan anak keturunan mereka. Sungguh Engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Ghafir ayat 8. Pasangan yang beriman akan menuai hasilnya di akhirat kelak. Ia akan disandingkan dengan jodoh dunia yang kekal sampai akhirat. Bahkan Allah akan mengangkat derajat keturunan seorang yang beriman, meskipun pada awalnya amalannya lebih rendah. Kedudukan mereka akan disamakan agar merasa tenang, sehingga mereka semua dapat berkumpul kembali. Ini adalah bentuk karunia dan nikmat yang diberikan Allah. Ada satu syarat yang harus dipenuhi, keimanan yang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id bin Jubair mengatakan, tatkala seorang mukmin memasuki surga, maka ia akan menanyakan tentang bapaknya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya di manakah mereka. Maka dikatakan kepadanya bahwa mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Maka orang mukmin tersebut menjawab, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka. Maka mereka keluarganya dipertemukan pada satu kedudukan dengannya. Kadangkala seseorang belum dapat menemukan jodohnya ketika di dunia, maka janji Allah, seorang perempuan akan dinikahkan dengan lelaki yang sangat dia cintai di surga.
adalah sebuah kenikmatan surga, yaitu menikah. Karena Muslim meriwayatkan bahwa tidak ada seorang pun yang melajang di surga. Lebih lanjut, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa seorang wanita jika dia termasuk ke dalam penghuni surga, akan tetapi dia belum menikah di dunia, atau suaminya tidak termasuk ke dalam penghuni surga, maka ketika dia masuk ke dalam surga, maka di sana ada laki-laki penghuni surga yang belum menikah di dunia. Laki-laki yang belum menikah akan mempunyai istri-istri dari kalangan bidadari, dan mereka juga mempunyai istri-istri dari kalangan wanita dunia jika mereka mau. Jika ingin menikah, maka pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kalian kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Rasa dengki kepada istri atau suami akan dihilangkan di surga. Allah berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Tertinggallah hanya perasaan tenang, senang, damai, dan sukacita. Bagi seorang perempuan yang menikah setelah bercerai atau suaminya meninggal, maka jodohnya kelak di akhirat adalah suami terakhirnya. Hal ini sesuai dengan hadis. Wanita mana saja yang ditinggal mati suaminya, lalu dia menikah lagi setelahnya, maka dia milik suaminya yang terakhir. Maka cintailah jodoh dunia kita, karena kelak di akhirat tidak ada lagi rasa dengki dan benci yang tertinggal, kecuali cinta atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin.